Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Tina pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu. Agus Nawati, Hadir, Bu. Ayu Fitria, hadir. Dewi Putri, hadir. Alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Supaya kan lebih semangat dan fokus, ikuti Ibu ya. Kalau Ibu bilang 1, tepuk 1 kali. Ibu bilang 2, tepuk 2 kali. Ibu bilang 3, tepuk 3 kali. Mulai ya. 1, 3, 2, 1, 3, 1. Tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah semuanya sudah semangat. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis matriks. Sebelumnya Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian harus mampu mengetahui konsep matriks dan jenis-jenis matriks. Kalian harus mampu memberikan contoh jenis-jenis matriks dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bu. Apakah udah ada yang tahu berapa jenis-jenis matriks itu? Saya, Bu. Ya, Tina berapa? 8, Bu. Oke, betul. Pada materi kali ini kalian harus betul-betul memahami supaya kalian bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari, karena matriks ini erat kaitannya dalam kehidupan kita. Contohnya itu ada seperti Dena, kelas tempat duduk kita itu termasuk matriks juga, dan sebagainya. Nanti Ibu akan jelaskan apa-apa saja penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks yang pertama itu ada matriks baris. Seperti namanya, matriks baris artinya matriks yang hanya memiliki satu baris. Matriks baris. Matriks baris itu berordo 1 kali n, artinya hanya memiliki satu baris dan banyak kolom. Ini ordo matriks baris. HIJ. Contoh matriks baris itu ini merupakan contoh matriks baris. Coba Tina sebutkan berapa ordo dari matriks ini? 1 kali 3, Bu. Oke, betul. 1 kali 3. Artinya matriks ini yang memiliki satu baris dan 3 kolom. Yang kedua itu ada matriks kolom. Seperti matriks baris tadi, matriks kolom hanya memiliki satu kolom. Matriks kolom ini berordo AIJ M kali 1. Artinya matriks kolom ini memiliki banyak baris dan hanya memiliki satu kolom. Contohnya itu, ini contoh matriks kolom. Matriks ini berordo 3 dikali 1, artinya matriks ini memiliki 3 baris dan 1 kolom. Yang selanjutnya ada matriks persegi. Matriks persegi artinya matriks yang memiliki jumlah kolom dan jumlah baris yang sama. Matriks persegi berordo n dikali n, artinya jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Contoh matriks persegi itu, ini contoh matriks persegi, jumlah barisnya ada 3 dan jumlah kolomnya ada 3. Artinya matriks ini berordo 3 dikali 3. Selanjutnya ada matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas atau di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Matriks segitiga itu ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga ini karena matriks persegi juga, maka ordernya sama. Itu ini contoh matriks segitiga bawah.
termasuk contoh matriks segitiga bawah. Elemen yang bernilai 0 berada pada bawah diagonal utama. Ini contoh matriks segitiga atas. Karena elemen yang bernilai 0 berada di atas diagonal utama. Matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen matriksnya itu bernilai 0 kecuali diagonal utamanya. Matriks diagonal ini berordo Matriks diagonal ini berordo A, I, J sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Karena jika I sama dengan J, itu termasuk ke diagonal utamanya. Balik ke definisi matriks diagonal adalah matriks persegi, di mana elemen-elemen matriksnya bernilai 0 kecuali diagonal utamanya. Contohnya itu selanjutnya ada matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan jumlah kolom itu berbeda. Matriks persegi panjang itu berordo A, I, J, M dikali N, artinya jumlah baris dan jumlah kolomnya berbeda. Ini contoh matriks persegi panjang. Matriks ini berordo 2 dikali 4. Selanjutnya ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal yang diagonal utamanya itu bernilai 1. Karena matriks identitas termasuk ke matriks diagonal dan matriks diagonal termasuk matriks persegi, maka matriks identitas ini berordo N dikali N, artinya jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Contoh dari matriks identitas ini contoh matriks identitas, yaitu di mana diagonal utamanya itu bernilai 1. Selanjutnya matriks 0. Matriks 0 adalah semua matriks yang elemennya bernilai 0. Contoh dari matriks 0 ini contoh dari matriks 0, yaitu elemennya semua bernilai 0. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Silakan Tina tanya. Apakah terdapat matriks yang termasuk kedua golongan jenis matriks? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Saya akan mengulangi pertanyaan dari Tina. Apakah ada matriks yang bisa termasuk ke dua jenis matriks? Jawabannya ada. Kita lihat ke matriks segitiga. Definisinya tadi yaitu matriks segitiga adalah matriks persegi yang dimana elemen-elemen di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama itu bernilai 0. Jika ada suatu matriks yang bisa dikatakan matriks segitiga, maka matriks itu juga bisa disebut dengan matriks persegi. Sebaliknya, matriks persegi ini belum tentu juga matriks segitiga. Matriks persegi dikatakan matriks segitiga jika memenuhi beberapa syarat. Syaratnya matriks diagonal sama seperti definisinya. Matriks
Matriks diagonal adalah matriks persegi di mana semua elemen matriksnya bernilai 0 kecuali diagonal utamanya. Jadi, sama seperti matriks segitiga tadi, jika ada suatu matriks yang tergolong ke matriks diagonal, maka dia juga masuk ke matriks persegi. Selanjutnya ada juga matriks identitas. Jadi definisinya yaitu matriks diagonal yang diagonal utamanya itu bernilai 1. Jadi jika ada suatu matriks yang tergolong ke matriks identitas, berarti dia juga tergolong ke matriks diagonal dan juga matriks persegi. Sampai sini paham, Tina? Paham, Bu. Jadi Bu tekankan masing-masing jenis-jenis matriks supaya kalian tahu kuncinya dan supaya kalian memahami konsepnya. Yang pertama itu matriks baris yang hanya memiliki satu baris, matriks kolom yang hanya memiliki satu kolom, matriks persegi yang jumlah barisnya dan kolomnya itu sama seperti bentuk persegi yang semua sisinya sama. Selanjutnya ada matriks segitiga. Ada yang berbentuk segitiga atas, ada yang berbentuk segitiga bawah. Selanjutnya ada matriks diagonal yang diagonal utamanya itu tidak bernilai 0. Matriks persegi panjang yang berbentuk persegi panjang di mana baris dan kolomnya itu berbeda. Selanjutnya ada matriks identitas di mana matriks diagonal yang diagonal utamanya bernilai 1. Selanjutnya matriks 0 di mana matriks ini semua elemennya itu bernilai 0. Semuanya paham sampai sini? Paham, Bu. Karena semuanya paham, Ibu akan memberi lembar kerja. Silakan kalian pahami dan amati gambar yang ada di lembar kerja ini. Kalian tentukan konsepnya, kalian sebutkan ciri-cirinya apa saja, dan kalian tuliskan gambar itu termasuk ke jenis matriks yang mana. Baik. Silakan, Ibu akan memberi waktu 5 menit. Baiklah, waktunya sudah habis 5 menit. Silakan Tina sebutkan pada gambar itu termasuk ke jenis matriks yang mana. Gambar yang pertama yaitu denah kelas yang termasuk matriks persegi yang berordo 5x5. Gambar yang kedua yaitu parkir mobil termasuk matriks kolom yang berordo 5x1. Ya. Yang gambar ketiga susunan lilin termasuk matriks baris yang berordo 1x4. Ya, betul sekali. Coba sebutkan konsep dan ciri dari matriks baris, Tina. Hanya memiliki satu baris dan berordo 1x(n). Ya, betul sekali. Ibu minta perwakilan satu orang untuk maju. Silakan tuliskan contoh dari matriks diagonal. Silakan. Yang mau maju? Saya, Bu. Silakan. Silakan Tina buatnya di sini saja. Baik, Bu. Baiklah, ini betul yang dibuat Tina. Ini termasuk ke matriks diagonal yang berordo 3x3. Sampai sini paham semuanya? Paham, Bu. Baiklah, karena semuanya sudah paham, Ibu akan memberi kesimpulan dari materi kita hari ini. Jenis-jenis matriks itu ada 8. Yang pertama ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks segitiga, di mana matriks segitiga ini ada segitiga bawah dan segitiga atas, matriks diagonal, matriks persegi panjang, matriks identitas, dan juga matriks 0. Jenis-jenis matriks ini kita bisa lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya Dena tempat duduk di kelas kita termasuk matriks. Selanjutnya susunan mobil yang berbentuk vertikal termasuk matriks kolom. Susunan lampu yang berbentuk horizontal itu termasuk ke matriks baris. Selanjutnya untuk latihan, Ibu akan tulis di papan tulis nanti. Silakan kalian cari soal dan jawabannya dengan lengkap. Nanti dikumpul itu sebagai penilaian kalian. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai operasi matriks. Itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.